Injil Matius pasal yang kelima, di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Jikalau saudara sudah menemukan, mari kita bersama-sama membacakan Injil Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan 16. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara membacakan ayat yang genap. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Mari saudara kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa yang surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk segala kasih setia yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Meskipun di tengah-tengah liburan daripada Chinese New Year ini ya Tuhan, biarkan kami juga diingatkan, disadarkan untuk kedua kalinya pada waktu kami melewati tahun yang baru ini. Bukan lagi untuk kami duduk termenung, bukan lagi kami terus-menerus hanya menikmati kehidupan kami, tapi ajarkan kepada kami ya Tuhan untuk mempunyai kesadaran, untuk berperan di tengah-tengah dunia yang sudah tidak memiliki kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kepada kami mempunyai satu keberanian, mempunyai satu ketegasan pada waktu kami menyatakan apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam setiap kebenaran firman dan ajaran-Mu. Berikanlah mulut dan lidah kami ya Tuhan yang selalu diperbarui untuk menyatakan kasih setia Tuhan dan kebenaran yang sudah Tuhan tetapkan. Dan berikan kami didikan pada pagi hari ini, sehingga setiap kebenaran firman yang akan kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tapi kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas yaitu bagaimana pengaruh kita di tengah-tengah dunia yang dikatakan sudah tidak memiliki kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, pada waktu kita bersama-sama memperhatikan bahwa di dalam saya akan memulai dengan saudara bahwa dunia yang kita hidup ini adalah dunia yang keras, dunia yang penuh dengan kesulitan, dunia yang bisa dikatakan penuh dengan kekejaman. Tetapi saudara, di dalam pengertian pada waktu kita melihat dunia yang kita hidup ini adalah dunia yang keras, penuh kesulitan dan penuh dengan kekejaman, bahkan sampai kita melihat adanya penyerangan, pemberontakan, persaingan keras, dan mungkin bisa dikatakan balas dendam di antara satu sama lainnya. Bahkan ini bukan perhatian dari skala internasional saudara, tapi dalam perhatian dalam pribadi kita. Waktu kita memperhatikan di tengah-tengah kehidupan kita ini, bukan ini sebagai satu ajang, satu perhatian dalam dunia internasional, tetapi dalam dunia pribadi kita sendiri. Dikatakan saudara, hati manusia itu tanpa kenal malu sudah menjadi bobrok secara total adanya. Maka kita kembali menyadari pengaruh seperti apa yang mungkin diberikan oleh setiap orang-orang Kristen yang terpanggil menjadi seorang pelayan ini. Bagaimana yang digambarkan dalam Matius pasal yang kelima. Sebelum kita membuka dalam ayat yang ke-13 sampai dengan 14, Tuhan Yesus juga memberitahukan mengenai ucapan berbahagia atau khotbah di bukit ini. Yang dikatakan beberapa bagian, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Saudara, dan dikatakan berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, bersukacitalah dan bergembiralah. Saudara, ini merupakan satu panggilan di tengah-tengah kehidupan sebelum kita memasuki dalam ayat yang ke-13 sampai dengan 16 ini. Dikatakan saudara bahwa dalam Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 12 ini, kita sedang dihadapkan dengan masyarakat yang begitu keras dan penuh dengan permusuhan. Seperti saudara, masyarakat yang kita hidupi saat ini, yaitu yang di antara suku bangsa, agama, kemudian perbedaan tingkatan politik, semuanya itu semuanya itu seperti diacak dan diadu domba satu sama lainnya. Yang dikatakan saudara, sampai seberapa besarnya pengaruh kita di tengah-tengah dunia ini.
sebagai satu garam dan terang dunia. Maka saudara, dampak seperti apa? Berapa besar pengaruhnya? Ini yang perlu kita mulai merenungkan, yang seharusnya dimiliki oleh setiap para pelayan Tuhan. Para pelayan Tuhan itu baik orang-orang yang dikatakan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang majelis, sebagai seorang pengurus, sebagai seorang yang mungkin ditetapkan sebagai penatua, tetapi dikatakan saudara, sebagai pengaruh daripada seorang para pelayan ini, dikatakan adalah orang-orang yang sudah pernah mengecap arti anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Maka sekali lagi dikatakan, mari kita menempatkan diri di hadapan Tuhan. Kita ini miskin di hadapan Allah. Yang dikatakan saudara, pengaruh-pengaruh itu yang harus kita tonjolkan: lemah lembut, murah hati, suci hatinya, dan pembawa damai. Yang dikatakan dalam pengertian ini saudara, bagaimana kita ditempatkan di dalam Matius pasal yang kelima ini. Yang dikatakan ini merupakan satu hal yang lelucon, yang selalu diteriakkan oleh seluruh dunia. Bahkan kebenaran yang terdapat dalam Matius yang kelima itu merupakan satu kebenaran yang terdengar itu sayup-sayup saudara, yang sepertinya memiliki pengaruh, tapi seumpama perkelahian atau pertengkaran bantal. Yang istilah itu saudara, apa yang saudara lakukan itu tidak memberikan satu dampak, tidak pernah memberikan satu perubahan. Akhirnya justru sedang dalam pengertian sedang menidurkan. Itu satu sentilan di tengah-tengah dunia ini yang mengatakan itulah pengaruh. Seumpama perkelahian bantal di dalam kancah peperangan nuklir yang sedang terjadi. Maka itu dianggap saudara, pengaruh-pengaruh yang saudara sedang lakukan sebagai orang-orang percaya itu tidak ada gunanya. Tapi apakah benar saudara, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak memiliki kebenaran firman Tuhan? Maka kita kembali dalam pengertian bagaimana Kristus memberitahukan kepada kita. Maka dalam pengertian ini saudara, para pelayan Yesus Kristus dijelaskan dan dikatakan, disadarkan bahwa pada waktu saudara menjadi orang Kristen, maka saudara harus mengerti para pelayan Kristus akan selalu menjadi kelompok minoritas. Saudara mengharapkan suatu hal yang besar, mayoritas adanya. Itu omong kosong, saudara. Tetapi bukan berarti membuat kita itu menjadi pesimis, menjadi seorang yang tidak pernah mempunyai pengharapan. Tidak. Tetapi dikatakan, bagaimana para pelayan Kristus itu yang sekalipun sekelompok minoritas. Tetapi dikatakan, saudara, sekelompok minoritas ini adalah sejumlah kecil manusia yang dikelilingi mayoritas yang berkemauan, yang keras, dengan tangan-tangan yang terkepal, dengan tangan-tangan besinya. Masyarakat ini adalah suatu kancah pertempuran, bukan satu tempat rekreasi. Maka pada waktu saudara ditempatkan di tengah-tengah masyarakat, saudara harus mengingat bahwa saudara itu di tengah-tengah tempat atau di tengah-tengah kancah pertempuran, bukan satu tempat rekreasi, bukan tempat untuk menikmati. Tetapi justru Tuhan mengatakan pada waktu engkau berada di tengah-tengah dunia ini, engkau sedang dihadapkan dalam satu pertempuran dan peperangan. Maka saudara, Tuhan Yesus tidak pernah memberikan janji yang muluk-muluk saudara. Ia langsung berhadapan dengan kita dan mengakui bahwa dunia ini bukan tempat yang ramah. Bukan tempat yang ramah yang akan menolong membawa keberadaan pribadi kita semakin dekat kepada Tuhan. Ini merupakan satu hal yang dikatakan. Maka langit tidak selalu biru. Tuhan Yesus pun tidak pernah menjanjikan suatu hal yang muluk dan indah adanya. Tapi dikatakan saudara, sekalipun kedengarannya aneh, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Tetapi ia selanjutnya berbicara kepada segelintir para petani di Palestina, yang pada waktu saudara membaca dalam Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12, itu dalam satu ucapan berbahagia yang membuka dalam satu pengertian realita bahwa di tengah-tengah masyarakat ini engkau sedang ditempatkan bukan di tempat rekreasi, tetapi dalam kancah pertempuran ini. Tapi ingat saudara, setelah masuk dalam ayat 13, Tuhan Yesus berpesan bahwa pengaruh mereka bukannya tidak penting, tetapi mereka akan menjadi garam dan terang dunia. Ini merupakan satu hal yang kita perlu mulai dengan satu wawasan. Tetapi saudara, setelah kita mendengarkan satu wawasan ini bahwa dunia yang kita hidupi adalah kejam, keras, dan semakin bobrok adanya, kita kembali melihat satu cerita yang sangat baik sekali. Saudara, saya membuka dalam wawasan dulu, baru kemudian melihat daripada apa
dari satu cerita yang pernah disampaikan oleh almarhum daripada Peter Marshall, yaitu seorang pembicara yang mahir sekali, seorang yang dikatakan dia seorang pembimbing rohani di majelis tinggi daripada United States. Dia pernah memberikan satu cerita yang sangat baik, yaitu The Keeper of the Spring, yaitu penjaga mata air. Saudara, Peter Marshall ini pernah menceritakan suatu kali, saudara, ini merupakan satu hal yang sangat baik sekali untuk kita mulai mendengarkan dan mulai memikirkan dan merenungkan. Suatu kali, saudara, di negara Austria itu ada seorang tua yang kemudian di daerah lereng maksudnya itu di sepanjang lereng timur daripada pegunungan Alpen. Saudara, dia kemudian beberapa tahun, maka penjabat kota itu kemudian memanggil dan memperkerjakan seorang laki-laki tua yang tugasnya, saudara, yaitu untuk membersihkan kotoran-kotoran dari dalam aliran air dari kolam-kolam yang di celah-celah gunung, yang pada waktu itu gunung itu mengalirkan air menuju mata air dari kolam-kolam yang di celah-celah gunung yang mengalir menuju mata air yang indah menyusuri desa-desa setiap di daerah kota itu, di daerah sekitar gunung itu. Saudara, orang yang tua ini dikatakan dengan setia dan secara diam-diam, saudara. Dengan setia dan secara diam-diam, kemudian dia dengan teratur juga, bapak tua ini memeriksa setiap bukit, membersihkan daun-daun yang gugur serta ranting-ranting yang patah, dan membersihkan lumpur yang menyumbat dan mengotori aliran air yang bersih itu. Saudara, sehingga apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, di tengah-tengah segala sesuatu yang tidak ada orang yang tahu, tetapi dia lakukan diam-diam. Dia lakukan dengan teratur. Banyak orang yang melakukan diam-diam, tetapi nggak ada keteraturan, nggak ada satu hal kesinambungannya. Tetapi orang ini melakukan dengan suatu hal yang teratur, tetapi dia mempunyai kesinambungan, saudara, konsisten. Dia melakukan, sekalipun tidak ada orang yang tahu. Tapi dikatakan dia mengerjakan dengan satu hal kerajinan, dengan disiplinnya. Sehingga apa yang dia kerjakan memberikan satu dampak dan memberikan pengaruh kepada lingkungan. Bahkan sampai di dalam lingkungan sekitarnya, baik itu binatang, pertanian, serta pemandangan. Bahkan membuat daya tarik daripada setiap pengunjung yang mengakibatkan, saudara, para pengunjung itu datang di daerah Austria ini, di dalam pegunungan Alpen ini. Kemudian banyak orang-orang yang kemudian, banyaknya para pengunjung yang datang, dan kemudian membawa dampak satu peningkatan perekonomian untuk desa atau daerah sekitarnya. Yang dimana mereka membuka restoran, membuka tempat jualan makanan, mereka itu ramai sekali. Tetapi saudara, kemudian bertahun-tahun orang yang tua itu mengerjakan dengan setia. Tidak lama kemudian, dengan merosotnya perekonomian semakin hari semakin kita rasakan, kita juga menyadari, saudara, bahwa tahun ini kalau kita melihat di Taiwan, merayakan Chinese New Year itu sudah nggak ada satu sense sense yang benar-benar untuk kita merayakan. Rasanya ya biasa saja. Tapi zaman dulu, saudara, waktu saya hidup di Taiwan tahun 90-an, saudara, wah, itu luar biasa, saudara. Benar-benar terasa sekali. Itu benar-benar merayakan tahun baru itu. 1 minggu benar-benar supermarket itu tutup semua. 1 minggu itu benar-benar kita harus menyimpan makanan untuk supaya kita bisa bertahan. Dan banyak restoran yang tutup. Tapi kalau hari ini kita lihat, saudara, mall buka, food court ada, nggak usah bingung, Kentucky Fried Chicken, McDonald 24 jam. Zaman saya waktu tahun 90-an itu nggak ada, saudara. Semuanya itu sampai tutup, semuanya kita bingung. Maka anak-anak Indonesia banyak stok Indomie-nya dengan telur, saudara. Karena bagaimanapun kepepet itu merupakan satu makanan kebahagiaan daripada bangsa kita. Dan dikatakan, saudara, bertahun-tahun kemudian dengan lewatnya, dengan perekonomian yang semakin hari semakin bangkrut adanya, maka suatu kali Dewan Kota ini melakukan rapat besar, yaitu dengan bagaimana mengurangi biaya yang tidak diperlukan. Maka menurut keputusan daripada Dewan Kota ini, berserta dengan suara terbanyak, maka pada waktu mereka membuka kembali seluruh para pekerja-pekerja ini, kemudian ditemukan para nama orang tua ini yang dianggap dan
orang tua ini tidak dikenal oleh orang-orang di sekitarnya. Dianggap pekerjaannya itu tidak ada suatu hal pengaruhnya. Tapi kita setiap tahun mengeluarkan uang, mengeluarkan satu biaya untuk keberadaan orang tua ini. Kemudian saudara diambil kesepakatan untuk menghentikan atau memecat orang tua ini, saudara. Karena dianggap tidak mempunyai fungsi yang maksimal. Maka saudara, setelah orang tua ini dipecat, beberapa minggu berjalan, belum terjadi suatu hal yang kelihatan dampaknya. Dikatakan tidak terjadi apa-apa. Tetapi menjelang awal musim gugur, saudara, pohon-pohon mulai menggugurkan daun-daunnya, ranting-ranting kecil juga mulai patah dan jatuh ke dalam kolam-kolam itu, sehingga menghambat seluruh daripada aliran air yang jernih dari mata air itu yang masuk ke dalam celah-celah di dalam aliran air yang mengaliri, yang untuk memberikan, mengkonsumsi kepada setiap desa atau tempat di mana mereka hidup. Akhirnya saudara, suatu kali di tengah-tengah senja itu, seorang memperhatikan dengan satu hal yang kelihatan itu samar-samar. Adanya satu warna coklat kekuning-kuningan, saudara, yang timbul di mata air, yang mereka dulunya itu bersih sekali, tapi ini timbul dengan warna coklat kekuning-kuningan. Beberapa hari kemudian, mata air tersebut mulai menjadi keruh, dan tidak lama kemudian menimbulkan bau busuk. Dan bau busuk itu akhirnya menimbulkan wabah penyakit yang kemudian menjangkiti daerah-daerah sekitarnya dan membuat seluruh daripada perekonomian, bukan saja perekonomian, kesehatan, dan seluruh daripada produksi makanan di daerah tempat itu semua mengalami satu kehancuran. Saudara, akhir cerita Dewan Kota ini dikatakan sangat malu sekali, dan kemudian memutuskan memanggil dan mempekerjakan kembali orang tua penjaga air ini. Kenapa saudara di dalam hal ini Peter Marshall mengatakan the keeper of the spring, yaitu satu hal yang dikatakan inilah penjaga mata air yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan, yang tidak pernah mendapatkan pujian, bahkan hanya mendapatkan satu mungkin perlakuan yang tidak adil. Dia akan dipecat, dia akan tidak mungkin mendapatkan penghargaan. Tetapi saudara, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana saudara itu menjadi the keeper of the spring ini, penjaga air ini. Maka penafsiran yang penting di dalam pengertian ini dalam waktu kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Di dalam teologi daripada Paulus juga pernah mengingatkan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Di dalam 13 ayat ini Paulus menggambarkan 3 gambaran tentang dunia yang tidak dapat kita sangkal, yaitu yang dikatakan dalam pengertian di dalam teologi Paulus, dikatakan dunia yang kita hidup ini 3 hal yang akan kita lihat. Yang pertama kali, yaitu dengan pengertian dunia ini semakin mengalami kesukaran yang bertubi-tubi adanya, dalam arti sukar adanya. Mari kita membuka, saudara. Kita akan bersama-sama membuka dan saudara akan mengerti apa yang dikatakan oleh Paulus. Yang pertama, dia menunjukkan bahwa dunia yang kita hidupi, atau dalam pengertian dunia yang tidak dapat kita sangkal, yaitu semakin hari sukar adanya. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Mari kita bersama-sama membukanya. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Mari saudara kita bersama-sama membacakan. Ini merupakan satu gambaran di tengah-tengah dunia yang digambarkan oleh Paulus, yaitu dunia yang semakin hari semakin sukar adanya. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan sudah membacakan ayat yang genap. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba-hamba. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi bunuh fitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Perhatikan, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, tidak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang duduk di rumah orang lain dan menjalankan perbuatan-perbuatan mahal yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saudara, pada waktu kita melihat inilah dalam satu masa yang sukar, saudara. Dikatakan dunia ini, dikatakan ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar ini menunjukkan satu hal di dalam King James Version. Itu suatu hal yang dikatakan, digambarkan masa yang sukar itu adalah masa yang sangat mengerikan. Dan NIV memberikan satu penjelasan bahwa masa yang sukar itu adalah masa yang mengerikan adanya. Maka pada waktu kita melihat dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, kata yang berasal dari bahasa Yunani itu artinya, saudara, masa yang sukar itu masa-masa yang menyedihkan. Masa-masa yang penuh dengan kekerasan. Masa-masa yang penuh dengan keganasan. Masa yang penuh dengan kekejaman. Inilah, saudara, yang digambarkan. Bahkan dikatakan kata ini hanya satu kali di dalam Perjanjian Baru. Yang pernah dikatakan hanya satu kali muncul dalam Perjanjian Baru. Maka dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-28, kata ini muncul ketika penulisnya menggambarkan dua orang yang kerasukan setan sebagai orang-orang yang amat bengis. Itulah gambaran yang sama dengan dunia kita. Kejam, keras, dan bengis adanya. Saudara, kalau kita melihat, saudara mengatakan, saya tidak percaya. Mana ada masa yang semakin hari semakin sukar adanya. Saudara lihat di dalam koran. Saudara mendengarkan berita. Sekarang tingkat kekerasan di Amerika Serikat. Jangankan di Amerika Serikat. Amerika Serikat sampai hari ini pun tidak dapat mengatasi pembunuhan massal, penembakan massal di sekolah-sekolah. Bahkan mereka sudah tidak lagi mempunyai otak, saudara, membunuh anak-anak kecil. Bahkan di sekolah-sekolah, itu tingkat depresinya sudah semakin hari semakin besar adanya. Kekejaman, kegeraman, kekerasan, kebengisan. Apalagi di Timur Tengah, saudara, yang sampai hari ini, saudara, mungkin kita tidak tahu berapa orang yang menjadi korban, berapa orang yang dianiaya, berapa orang yang sudah dikuburkan tanpa adanya satu konsep keadilan. Saudara, ini merupakan satu masa-masa yang sukar adanya. Dan yang kedua, Paulus pun memberitahukan kepada kita, dunia yang kami hidupi ini adalah dunia yang bobrok. Maka dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 dijelaskan dalam pengertian ini, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudara, dikatakan dalam pengertian ini artinya, bobrok di sini, artinya itu bahwa secara rohani, manusia itu sudah rusak. Serusak-rusaknya, saudara, dikatakan sudah rusak, itu sudah rusak total adanya. Mati di hadapan Allah, dan tidak lagi tergerak oleh hal-hal rohani. Yang dikatakan sudah keras hati mereka, gelap di dalam dirinya. Bahkan dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6 dan Yesaya 64 ayat 6 sampai dengan 7, kebobrokan itu adalah penyakit universal dalam masyarakat. Dan kita telah menuai apa yang telah kita tabur. Dunia kita sedang berada dalam jalur kehancuran yang menuju kekekalan tanpa Kristus. Ini, saudara, yang dikatakan. Mereka menuju satu konsep kekekalan, tetapi kekekalan mereka tanpa adanya satu Tuhan sebagai satu juru selamat. Mereka tahu konsep kekekalan, tapi sayangnya sudah kekekalan mereka dengan menghilangkan konsep Tuhan yang seharusnya ditegakkan. Bagaimana dengan satu hal yang digambarkan keras hati, gelap di dalamnya? Mari saudara membuka dalam Yesaya 53. Dan di sini saudara kita akan semakin hari melihat, dan baru yang terakhir kita melihat integrasi. Bagaimana garam dan terang dunia ini akan dinyatakan. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Saudara, kita bersama-sama membacakan Yesaya 53 ayat yang ke-6.
Kita sekalian seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dan Yesaya 64 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Mari saudara kita bersama-sama membacakan Yesaya 64 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Jika saudara menemukan, mari kita bersama-sama membacakan. Seperti seorang najis, dan segala kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Itulah saudara meningkatkan bobrok adanya. Yang dalam pengertian ini adalah suatu secara rohani manusia itu sudah rusak dan mati di hadapan Allah dan tidak pernah tergerak di dalam hal-hal yang bersifat rohani adanya. Bahkan di dalam bagian yang ketiga digambarkan oleh Paulus di dalam masa yang sukar, bobrok dan disesatkan. Ayat yang ke-13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Saudara lihatlah, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Saudara, maka kehidupan kita dalam dunia hari ini kita melihat, saudara, kalau kita tidak ditipu, kita menipu. Kalau kita tidak dijahati, kita yang menjahati orang. Maka dalam kehidupan ini, saudara, kita apa yang dikatakan oleh Paulus beberapa ratus tahun yang lalu, bahkan dikatakan beribu-ribu tahun yang lalu, sudah memberitahukan kepada kita, masa ini akan menjadi masa yang semakin hari semakin sukar adanya, bobrok dan disesatkan. Maka bagaimana saudara tugas kita dan pengaruh apa yang baik yang perlu kita tingkatkan, yang kita perlukan? Maka dalam hal ini Tuhan Yesus menutup dalam satu pengertian, yaitu sebagai garam dan terang dunia ini. Garam dan terang dunia ini memberitahukan kepada kita pengaruhnya. Garam dan terang dunia ini kita bukannya melambangkan kedua hal tersebut. Kita sebagai garam dan kita sebagai terang. Tidak, saudara. Tuhan juga tidak menuntut kita untuk menjadi dua-duanya. Tetapi kita juga bukannya memberikan atau mencoba membandingkan keduanya daripada apa yang seharusnya kita ketahui. Tetapi saudara, kita mulai memikirkan, inilah yang dimaksudkan, kenapa ada garam dan kenapa ada terang. Saudara, sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa saudara itu harus menjadi garam dan terang dunia, kedua-duanya ini. Tidak, saudara. Tetapi kalau saudara menjadi salah satu bagian itu saja, itu sudah cukup baik loh. Tapi bukan berarti kemudian kalau saudara mempunyai satu kapasitas menjadi garam, dan saudara membandingkan bagaimana dengan terang, itu bukan satu hal panggilan saudara untuk membandingkan antara satu sama lainnya. Tetapi diingatkan apa yang sudah Tuhan percayakan, apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupanmu, lakukan. Jangan membandingkan lagi. Jangan mempunyai konsep, kenapa dia ada, kenapa aku tidak ada. Kenapa dia bisa, aku tidak bisa. Saudara, itu mungkin sebagai satu hal perbandingan yang sedikit saja, itu boleh. Tetapi kalau saudara membandingkan dan kemudian sampai kemudian mempunyai rasa ingin memilikinya, yang seharusnya saudara tidak boleh memiliki, itu tidak boleh, saudara. Maka dalam pengertian ini kita kembali. Ini maksudnya saudara tentang garam dan dunia ini. Tanpa garam dan terang, maka suatu masyarakat yang ditandai dengan kekerasan yang bengis, dengan kegelapan akibat kebobrokan dan kesesatan, akan mengalami kerusakan yang pada akhirnya menuju pada penghancuran diri sendiri. Saudara, bukannya di dalam hal ini banyak sekali dalam masyarakat kehidupan kita hari ini. Banyak lagi kalau kita melihat, saudara. Maka tidak heran, saudara, para artis kan ditangkap semuanya di Indonesia. Ini adalah suatu hal kekejaman yang sangat bengis dan kegelapan yang semakin dalam kebobrokan, kesesatan yang mengalami kerusakan yang pada akhirnya mereka memberikan satu konsep penghancuran diri mereka sendiri, saling memakan, saling menipu, saling memperalat. Saudara lihat ya, saya bingung waktu lihat, saya tanya, ini bintang film top di Indonesia. Iya Pak, ini top.
namanya Raffi, ditangkap. Dia memang mengkonsumsi obat-obatan itu. Tetapi saat hari itu, saudara, yang menjadi menakutkan justru agen daripada narkotika, yaitu BBN ya, bukan BNN. Itu adalah yang justru sekarang sudah ketahuan mereka yang menyelipkan narkotika itu ke dalam rumah daripada Raffi, yang dimana para pembantunya diacungkan pistol, semuanya disuruh tunduk, dan kemudian ditemukan. Itu saudara, wah itu sindikatnya luar biasa. Maka selalu diingatkan di Indonesia, ingat, kalau sudah tengah malam atau apapun diperiksa mobil kamu dengan polisi, tutup semuanya. Dan izinkan satu orang dengan kamu sama-sama perhatikan tangannya. Banyak kasus saudara penipuan yang dilakukan bukan oleh bajingan, tapi oleh polisi yang justru yang harus menegakkan keadilan, tetapi justru mempermainkan keadilan ini. Maka dalam pengertian ini sudah kita kembali, itulah yang dikatakan kekerasan yang semakin bengis. Dan akhirnya sudah kebobrokan, kesesatan. Yang akhirnya, tujuan akhirnya, pada kehidupan akhirnya, itu adalah penghancuran pada diri mereka sendiri. Yang dikatakan sudah bagaimana tugas kita sebagai garam dan terang dunia ini. Maka dianjurkan saudara, para pelayan-pelayan Kristus, garam dan terang dunia ini, maka pengaruh kita justru diperlukan bagi kelangsungan hidup di dalam dunia ini. Kita mengingat saudara apa yang dikatakan oleh seorang yang bernama John Stott. John Stott pernah memberikan satu kalimat yang sangat baik. Saya akan membacakan saudara dari tulisan daripada beliau, karena beliau sudah meninggal. Seorang yang betul-betul seorang Anglikan yang mempunyai konsep reform yang sangat menuliskan dan memberikan sumbangsi yang cukup baik di tengah-tengah dunia kekristenan. Dia mengatakan demikian, saudara. Dunia ini jelas merupakan tempat yang gelap, dengan sedikit atau sama sekali tidak ada cahaya dari dalam. Oleh karena itu diperlukan sumber terang dari luar untuk memberikan penerangan. Memang dunia selalu membicarakan mengenai pencerahan. Namun demikian, cahaya yang disombongkan itu sebenarnya adalah kegelapan. Dunia ini juga terus-menerus memperlihatkan kecenderungan menuju kerusakan. Bukannya dunia ini tawar dan orang Kristen dapat membuatnya menjadi tidak terlalu tawar. Pemikiran untuk menjadikan dunia itu sesuai dengan standar Allah adalah tidak mungkin. Tetapi masalahnya adalah dunia tengah mengalami proses pembusukan. Dunia tidak dapat menghentikan dirinya sendiri untuk menjadi rusak. Hanya garam yang diberikan dari luar yang mampu melakukan hal itu. Gereja sebaliknya dihadirkan di dunia ini dengan peran yang ganda sebagai satu garam yang menghentikan atau paling tidak menghindari proses pembusukan dalam masyarakat, maupun sebagai terang untuk mengusir kegelapan. Saudara, ini merupakan satu kalimat yang baik sekali. Kita seringkali berangan-angan, tapi John Stott memberitahukan kepada kita, hal itu, saudara, bagaimana mungkin kamu lakukan jika kamu tidak melakukan hal yang paling simpel untuk suatu hal memberikan pengaruh dari luar, yaitu menggarami dan menerangi. Jikalau kita melihat lebih dekat lagi, kedua metafora ini, baik garam dan dunia ini, kita akan melihat bahwa keduanya itu sengaja disejajarkan satu sama lainnya. Tidak ada, saudara, garam lebih baik, terang tidak lebih baik. Disejajarkan. Setiap kali Tuhan Yesus terlebih dahulu membuat penegasan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Baru kemudian dia menambahkan kalimat tambahan yang merupakan syarat dari kalimat penegasan. Garam harus mempertahankan keasinannya, dan terang harus bercahaya. Garam yang tawar dikatakan tidak ada gunanya lagi. Demikian pula terang yang tersembunyi tidak mendatangkan manfaat. Kalau kita perhatikan, saudara, di dalam hal ini, garam dunia. Saudara, peranan garam itu luar biasa sekali. Pernah, saudara pernah dikatakan pernah tidak mencium bau busuk atau udang busuk?
yang dikatakan saudara bau daging atau udang busuk. Di Amerika saudara, kalau saudara menikah itu seringkali dikerjai. Dikerjainya tidak seperti kasar seperti di Indonesia, ya kan? Langsung suruh tiup, langsung kepalanya dijeblotin ke kuetar. Kalau di Amerika, di satu desa tertentu, khususnya di daerah yang panas, Arizona dan itu yang panas sekali, mereka kalau menikah, kemudian itu teman baiknya mereka mengerjainnya itu gampang, saudara. Jadi mobil yang tempat untuk mobil pengantin itu sengaja dipinjamin mobil seperti Jeep. Saudara tahu ya, untuk honeymoon Jeep, karena orang Amerika suka yang terbuka, Jeep, tapi belakang itu ada bannya. Di dalam ban itu, saudara, kemudian ada tutupannya, sengaja ditutup dengan hiasan yang sangat baik sekali. Hiasan sangat indah sehingga pengantin itu tidak akan membuka ban yang buat ban serepnya itu. Tapi ban serep itu di dalamnya ditaruh udang begitu banyak. Udang itu fresh. Ditaruh banyak sekali. Katanya mau honeymoon, dipinjemin, saudara. Semuanya digratisin. Saudara, waktu mereka pergi, parkir dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian dengan panas terik matahari, kemudian saudara mulai timbul. Waktu mulai timbul, suatu hal yang timbul itu tidak menyengat langsung. Tapi pengantin yang perempuan sudah merasakan, ini kok something wrong ya dengan pengantin pria gua. Baunya nggak enak. Mulai dari pertama kali peluk-pelukan, akhirnya lama jauh-jauh sambil lihat-lihatan, saudara. Sambil yang pengantin yang laki-laki, hari keduanya merasa lebih menyengat lagi. Kena matahari. Menyengat, tapi nggak tahu bau dari mana. Saudara, menyengat lagi. Yang laki-laki mulai lihat, sejak kapan gue punya istri, baunya bukan main. Tapi kedua belah pihak sampai tidak mau bicara, ini bau dari mana. Ngerti ya, saudara? Mereka sungkan sama sungkan. Karena baru menikah pasti ada kesungkanan itu, saudara. Sungkan sama sungkan, tapi sambil melihat, ini bau dari mana. Saudara, dikatakan, saudara, itu adalah pembusukan yang semakin hari membuat suatu hal yang tercium dan tidak enak adanya. Maka tugas daripada garam ini dikatakan garam itu mengawetkan. Garam itu juga berfungsi sebagai obat. Kenapa berfungsi sebagai obat? Saudara, kecil, garam itu suatu hal yang tidak ada gunanya. Murah sekali sebagai obat. Kalau saudara nggak punya beli obat, tapi saudara itu sedang sakit tenggorokan, mungkin di luar kota, mungkin di luar negeri, saudara itu bisa membeli garam dan kemudian mengkumur, saudara. Dan itu apalagi kalau sariawan, orang Indonesia paling canggih. Orang Taiwan melihatnya bilang, ngeri sekali. Pakai garam langsung, ngerti, saudara? Langsung mujizat terjadi. Dan yang tidak bisa makan, menjadi bisa makan, saudara. Itu pengobatan garam loh, saudara, ngerti ya? Garam itu bisa dapat berfungsi sebagai obat. Garam juga dapat menimbulkan rasa haus. Saudara, kalau berenang di laut, saudara minum itu air garam, saudara itu tidak lama kemudian dalam waktu setengah jam akan haus. Hausnya itu bukan main. Dan dikatakan garam itu dapat menambah cita rasa sekaligus kelezatan hampir pada setiap masakan. Saudara, ini merupakan satu fungsi daripada garam. Dan dikatakan di tengah-tengah dunia ini, saudara, yang semakin standar moralnya sangat rendah dan terus-menerus berubah, bahkan mungkin tidak ada sama sekali, maka sepatutnya saudara, murid-murid Tuhan Yesus yang terpanggil sebagai satu garam dunia itu menjadi obat, yaitu untuk disinfeksi moral, yaitu bagaimana saudara itu mempengaruhi kehidupan di tengah-tengah kehidupan saudara itu, moralitas yang semakin parah dengan keberadaan diri saudara itu berusaha untuk menggarami. Tuhan Yesus memberikan peringatan yang realistis. Jika orang Kristen tidak lagi memberi kontribusi yang unik bagi dunia, apalagi yang dapat kita harapkan? Kita menjadi tidak ada gunanya. Persis yang seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Yang dikatakan kalau garam sudah kehilangan keasinannya, sudah garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak oleh orang. Sama dengan keberadaan, dengan terang. Terang di dalam pengertian terang, saudara, pemikiran sekuler itu sudah merusak keunikan dari pelayan-pelayan Tuhan.
pengaruhnya itu sudah mulai masuk ke dalam gereja-gereja Tuhan. Banyak orang percaya yang menaklukkan pemikiran mereka di bawah sistem dunia. Ini merupakan satu hal yang sangat menakutkan. Yang dikatakan sudah banyak orang percaya menaklukkan pemikiran diri mereka di bawah sistem dunia. Keunikan pemikiran Kristen itu sudah sulit ditemukan. Humanisme, sekularisme, dan dikatakan intelektualisme, serta materialisme sudah menjajah pemikiran kita sampai dalam satu tingkat di mana garam yang kita miliki sudah kehilangan keasinannya. Maka saya dalam beberapa minggu yang lalu di Indonesia, saya pernah mengatakan bahwa kita sebagai orang reform pun tidak boleh menjadi bangga mengatakan dalam aku sudah reform. Karena banyak orang reform yang tidak pernah mengenal arti semper reformanda, yang always reforming. Kita bangga, kita hanya mau mengkritik keberadaan di luar GRII. Tapi bagaimana dengan GRI jika tidak pernah mereformasikan dirinya sendiri? Ini merupakan satu hal yang sangat memalukan jika orang reform sendiri pun tidak pernah mau mengkoreksi dan mulai menyadari. Maka Francis Schaeffer memberikan satu kalimat yang sangat baik. Seorang yang memiliki semangat dan keteguhan hati seorang nabi pernah mencoba menyadarkan orang-orang Kristen akan bahaya ini. Bahkan seorang murid daripada C.S. Lewis yang memberikan satu kalimat yang sangat baik, yaitu murid dari C.S. Lewis di Oxford menuliskan secara dogmatis, dikatakan sudah tidak ada lagi namanya pemikiran Kristen. Yang dikatakan dia memberikan, kenapa dia menyuarakan sudah tidak ada lagi namanya pemikiran Kristen. Dengan pengaruh kuat daripada media, sistem pendidikan yang semakin sekuler. Betul tidak? Banyak orang yang pertama kali mendirikan sekolah Kristen akhirnya tetap terjebak dalam sekuler. Jujur aja, jangan terlalu naif, saudara. Kita kadang-kadang terlalu naif mengatakan, oh tidak pernah. Buktikan, saudara. Yang dikatakan, saudara, sistem pendidikan baik dalam sekolah Kristen yang semakin hari semakin sekuler. Dan dikatakan rendahnya pengharapan masyarakat. Kekuatan semu yang memaksa untuk menyerah pada tekanan kelompok, yaitu yang belum lagi dampak daripada orang-orang yang suka menonton TV dan film-film di bioskop. Semua ini menjadi faktor yang membuat para pelayan Tuhan, para pelayan Kristen itu dengan mudah terjebak ke dalamnya. Dan tanpa sadar, kita akan benar-benar berhenti berpikir secara alkitabiah dan berhenti menabur garam. Saudara, ini pengaruhnya sangat drastis sekali. Sekularisme yang sampai dikatakan dalam pengertian betul-betul sekolah sudah tidak lagi memberikan satu fungsinya dengan baik. Coba masukkan orang yang miskin, bilang, Pak, ini dia tidak ada biaya. Pasti sudah mikirnya lama. Ya nanti kita bicarakan, lamanya bukan main. Nangkep ya saudara? Pertamanya baik, lama-lama nanti lihat. Dunia ini sudah membuktikan, dunia ini sudah menyuarakan, dunia ini sudah memperlihatkan. Dan bagaimana tugas kita hari ini? Maka beberapa aspek yang sebagai penutupan hari ini, beberapa aspek yang praktis daripada garam, saudara, yang positif dari garam. Saya membahas garam dulu. Garam itu seharusnya ditaburkan, bukan dituang. Ingat ya, garam itu seharusnya ditaburkan, bukan dituang. Sudah beda. Kenapa? Terlalu banyak garam yang sudah tuangkan dapat merusak cita rasa. Maka sebuah peringatan bagi orang Kristen, bagi orang-orang beriman, untuk menyebar dan tidak hanya berkumpul dengan sesama orang Kristen dan tidak pernah mau membaur adanya. Celakalah saudara, kita naif. Kita terlalu mengatakan kami persekutuan Kristen, kami lingkungan Kristen, kami negara Kristen, kami kota Kristen. Saudara lihat ya, yang mengatakan daerah Kristen, persekutuan Kristen, grup Kristen, paling maju tidak? Tidak. Ini merupakan satu hal yang sangat berbahaya. Bagaimana kita sekarang di dalam ini, dunia ini sudah mengatakan tidak bisa. Tidak lagi, saudara, kelompok agama apapun. Saudara lihatlah, namanya kelompok Islam dengan mengatakan
FPI lah, jihad lah. Saudara lihat, tambah maju tidak? Tidak maju. Dan dikatakan seharusnya kita ini menggarami, bukan untuk dituangkan. Dituangkan itu beda loh, saudara. Ditaburkan itu, saudara, seperti menyiram, menebar. Ya, tapi kalau dikatakan, saudara, garam ditaburkan itu satu gempok loh. Bang. Akhirnya itu kumpul. Waktu saudara turun, garam itu turun, dia akan, endapannya itu akan mengumpul jadi satu. Tapi seharusnya, saudara, garam itu ditaburkan, bukan untuk dituangkan. Kedua, garam itu menambah cita rasa, tetapi tidak menonjol. Dijelaskan, saudara, tidak pernah kita mendengar orang yang berkomentar, bukan? Wah, garamnya enak sekali. Ada nggak? Gendeng kan, saudara, kalau sampai saudara mendengarkan ada orang yang berkomentar, wah, kok garamnya enak sekali. Saya sampai bingung, saudara. Sebaliknya yang kita sering dengarkan adalah makanan ini gurih adanya. Ngerti ya? Asin. Maka kehadiran para pelayan Kristen yang diperlukan adalah menambah semangat dan gairah dalam suatu kehidupan. Saudara, bagaimana? Saudara itu jangan sampai tidak mempunyai semangat. Dunia ini sekalipun mengalami satu hal yang dikatakan kejam, kegeraman, dan kemudian kefasikan, kegelapan, kebengisan. Saudara itu harus menyatakan semangat dan gairah dalam kehidupan dirimu. Itu hal yang sedang dilihat oleh keberadaan orang lain. Dan dikatakan yang ketiga, mengenai garam yang terakhir, garam tidak sama dengan penyedap masakan atau penyedap rasa lainnya. Beda, saudara. Perbedaan garam dari penyedap rasa lainnya itu terletak pada kekuatannya. Garam tidak dapat dibuat tiruannya dan harus ditaburkan supaya berguna. Garam yang hanya disimpan di tempatnya tidak akan ada gunanya, saudara. Maka untuk membantu mengembangkan kualitas garam dalam diri kita, maka dalam pengertian itu mari kita belajar bagaimana kita membaurkan diri dengan kehidupan orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran Kristus. Bagaimana kita menambah cita rasa dengan satu semangat dan kegairahan kita pada waktu kita bicara soal kebenaran, pada waktu kita bicara soal hal yang tidak ada faedahnya dan mungkin itu tidak berkenan di hati Tuhan. Ini yang kita perlukan. Dan itu merupakan satu suara daripada garam dunia yang harus menyuarakan. Kadang-kadang sebagai orang Kristen kita tidak mau repot, kita tidak mau tahu keberadaan orang lain. Jujur, saudara, hari ini di tengah-tengah pelayanan gereja, saudara harus hati-hati. Orang yang bicara soal kebenaran akan dibungkam. Orang yang menyatakan kesaksian dari apa yang dilihat, mimbar sudah dipermainkan, sudah direkayasa, semua akan dibungkam adanya. Apalagi kalau terjadi dalam hamba Tuhan, pembicara-pembicara yang besar. Saudara, satu persatu Tuhan akan telanjangi dan Tuhan akan perlihatkan. Maka kita sebagai garam dunia ini, kita tidak boleh membatasi diri kita. Wah, ini karena gerejaku. Sekalipun aku melihat dalam kekotoran, kenajisan, aku mau bersuara. Tidak bisa, saudara. Saya mengatakan sekalipun saya sebagai pendeta reform, sekalipun sampai detik hari ini, jikalau GRI mengalami satu hal penyimpangan dalam mimbar, baik itu di pusat maupun di dalam cabang yang lainnya, saya tetap akan bersuara. Ini bukan satu hal mainan. Waktu saya menyampaikan hal ini, membuat gerah, membuat heboh seluruh daripada orang-orang yang di seminar, karena mereka sadar dan melihat sebenarnya gua reforman atau reform karena GRII atau reform karena betul-betul mempunyai jiwa reformnya. Ini penting ya, saudara. Maka kita tidak boleh bangga. Saya tidak mengatakan saudara kemudian saudara kalau tidak menjadi anggota GRI saudara bangga dan kemudian pasti reformnya. Bukan begitu juga. Tapi sebaliknya saya menekankan, kalau saudara menjadi keanggotaan gereja GRI, saudara pun tidak boleh bangga. Tapi saudara harus terus-menerus semper reformanda, always reforming. Dan terang dunia ini dikatakan dalam ayat 14-15, kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara, ini merupakan satu hal yang sangat simpel dengan terang dunia. Apa fungsi utama daripada terang? Bagaimana caranya agar fungsi tersebut dijalankan sebaik-baiknya? Jawabannya sudah terjadi. Bagaimana cara kita mengusir, istilah itu bagaimana cara kita mengusir kegelapan, baik dalam benak kita, dalam diri kita, dalam dunia kita. Firman Tuhan sudah memberitahukan dalam 14 dengan 15, dengan tidak menyembunyikan terang, dalam arti letakkan. Terang itu harus terletak di atas gunung. Kenapa, saudara? Dan kenapa dikatakan dengan tidak membatasi terang? Maka kenapa disebutkan di atas gunung dan di atas kaki Dian, menerangi semua orang di dalam rumah itu? Karena karakter yang menyolok daripada terang ini. Kenapa Tuhan mengatakan letakkan di atas gunung dan letakkan di atas kaki Dian? Karakter terang yang menyolok ini, saudara, ada 3. Terang itu diam, tidak ada suara, tidak menimbulkan berisik. Berarti dia selalu memberikan kedamaian, tetapi dia memberikan satu hal. Dia mempunyai satu sinar sehingga orang itu melihat. Bukan dia yang berkoar-koar, bukan dia terus yang memaksakan dan memperkosakan satu hal keinginan pribadinya. Tidak, dia diam, tetapi dia bersinar. Kalau kamu diam tapi gelap, ya nggak ada gunanya, saudara. Justru kegelapan itu selalu mencari, aktif, menjatuhkan, menyesatkan. Tetapi kalau terang, sekalipun dia diam, tapi yang kedua, saudara, terang itu sekalipun diam, tetapi dia memberikan arah. Mercusuar itu di tengah-tengah lautan, di tepi laut, dipasang, saudara. Diam, tetapi orang-orang yang melihat memberitahukan arah yang harus dia lakukan, yang harus dia dekati, atau yang harus dia tuju. Dan terang itu yang ketiga, menarik perhatian. Dikatakan diam, kemudian memberikan arah, dan menarik perhatian. Tapi bukan berarti kemudian sekarang keluar, aku sekarang menjadi terang, aku diam. Semuanya aku diam, aku cuekin. Saya menjadi pertanyaan saya, kamu diam, kamu menarik perhatian seseorang tidak? Dan waktu menarik perhatian seorang, orang yang memperhatikan dirimu, memberikan satu, apa yang kamu lakukan di tengah-tengah kediaman kamu itu memberikan arah tidak? Tangkap ya, saudara. Banyak orang Kristen yang hari ini mau diam, tapi menarik perhatian kagak orang yang tahu. Memberikan arah boro-boro, saudara. Ngerti ya? Arahnya ke dalam kuburan ya. Diam dalam berarti dia tetap bersinar, bukan mati. Tapi dia mempunyai satu konsisten, dia mempunyai satu kestabilan, dia mempunyai satu kekuatan, dia mempunyai pegangan yang kuat dan tidak akan berubah. Dan dikatakan bagaimana peranan kita hari ini sebagai garam dan terang dunia. Peranan kita sudah dijelaskan dalam garam dan terang dunia ini. Maka kita dipanggil untuk berbeda. Kita dipanggil untuk bertanggung jawab. Dan kita dipanggil untuk memiliki pengaruh. Mengerti ya, saudara? Jangan menjadi orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Jangan menjadi orang yang suka berbicara yang tidak pada tempatnya. Tapi pada waktu saudara dipanggil, saudara itu harus mempunyai perbedaan. Perbedaan dalam pengertian qualitative difference. Perbedaan kualitas. Sekalipun sama-sama manusianya. Tapi aku di kawanan domba, di kawanan manusia, di antara manusia yang satu sama lainnya, mempunyai perbedaan. Dan aku mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawabku bukan hanya sekedar hanya menikmati. Tanggung jawabku mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan untuk aku lakukan. Dan aku memiliki pengaruh. Saudara, kalau saudara melihat dalam 3 hal ini, dari terang dan garam dunia ini, fungsinya, karakternya, saudara itu seharusnya sadar. Percuma saudara-saudara semakin menjadi orang Kristen hanya cuma tango. Saudara tahu tango? Yang di dalam pengertian hanya cuma setor muka hari Minggu, tetapi saudara tidak pernah memfungsikan keberadaan dirimu. Tidak ada gunanya. Fungsikan dengan baik apa yang sudah Tuhan percayakan untuk
saudara lakukan. Mari saudara kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita masuk dalam doa.